Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliana, NIM 089. Di sini saya mengambil bisnis kerupuk ikan tenggiri. Alasan saya mengambil bisnis tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat di sini sangat menyukai sekali makanan tersebut. Nah, latar belakang kerupuk ini, kerupuk merupakan salah satu makanan ringan khas Indonesia yang banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai lapisan dan juga dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kerupuk biasanya dikonsumsi sebagai cemilan maupun teman makan nasi. Menurut standar industri Indonesia, kerupuk adalah produk makanan kering yang terbuat dari tepung tapioka yang dihidangkan dengan cara digoreng. Semakin banyaknya peminat kerupuk, maka akan mempengaruhi banyaknya industri kerupuk yang mempengaruhi perkembangan pesat di daerah, khususnya di daerah saya, yaitu 10 Bangkalan. Baik industri kerupuk yang bisa langsung dinikmati maupun mentahan. Yang kedua yaitu gambaran umum bisnis, produk atau jasa. Usaha yang saya kembangkan sama seperti kerupuk pada umumnya. Hanya saja yang membedakan terletak pada bentuknya yang berbentuk bulat. Kerupuk ikan tenggiri sendiri berasal dari daerah Cilacap. Nah, berikut gambar produk beserta logo dari kerupuk ikan tenggiri itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu proses produksi, alat dan bahan. Alat terdapat kompor dan gas, wadah, pisau, meja dan kursi beserta wajan. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu ikan tenggiri, tepung tapioka, air, telur, garam, ketumbar, bawang putih dan minyak goreng. Cara pembuatannya sendiri yaitu campurkan semua bahan lalu diaduk sampai tercampur rata. Jadi seperti ikan tenggiri, tepung tapioka, air, telur, garam, ketumbar, bawang putih itu dicampur semua. Yang kedua, uleni dengan tangan sampai adonan kalis dan tidak lengket di tangan. Kemudian adonan dibungkus dengan daun pisang, gulung memanjang dan dikukus selama 2 hingga 3 jam sampai adonan benar-benar matang. Angkat dan dinginkan adonan lalu iris tipis-tipis, jemur di terik sinar matahari sampai benar-benar kering. Yang selanjutnya yaitu panaskan minyak di atas api sedang dan goreng adonan yang sudah kering sampai merekah, kemudian ditiriskan. Simpan dalam plastik besar maupun toples. Kemudian kerupuk siap dihidangkan ataupun dijual. Sedangkan proses pemasarannya sendiri bisa dengan media internet seperti IG, Tokopedia, Shopee, WhatsApp, dan banyak sekali. Pengembangan produknya sendiri, usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk ini semakin baik dan tingkat ciri khas produk kita pun setiap harinya kian dikenal. Selanjutnya yaitu melakukan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang saya tawarkan, saya memasarkan produk ke orang terdekat terlebih dahulu. Sehingga apabila produk yang diproduksi dirasa nikmat menjadi peluang usaha bagi saya. Sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusianya sendiri, saya membutuhkan 3 orang pegawai yang memiliki skill yang memadai. Nah, yang selanjutnya yaitu keuangan. Rencana keuangan, kebutuhan modal awal. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini adalah sebesar dari dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut ini merupakan rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Investasi, yang pertama ada gerobak, kompor gas, wajan, wadah, pisau, meja dan kursi, dan peralatan tambahan. Jumlah dari gerobak yaitu 1 unit. Sedangkan kompor gas juga 1 unit, wajan 1 unit, wadah 2 unit, pisau 2 unit, meja dan kursi cukup 1 unit, peralatan tambahan juga 1 unit.
Harga per unitnya dari gerobak yaitu satu total sehingga biaya totalnya juga 1 juta. Kompor gas harganya 300 dan biaya totalnya juga 300. Wajan 150 dan biaya totalnya juga 150. Wadah yang jumlah satuannya 2 unit per harganya itu 100.000 sehingga biaya totalnya juga 100. Pisau 40.000 dan biaya totalnya juga 40.000. Meja dan kursi harga per unitnya 700.000 sedangkan biaya totalnya juga 700.000. Peralatan tambahan harganya 50.000 sedangkan biaya totalnya juga 50.000 sehingga total biaya keseluruhan yaitu Rp2.340.000. Yang selanjutnya yaitu biaya operasional per bulannya. Gerobak umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutannya per bulan 17.000. Kompor gas umur ekonomisnya juga 4 tahun, penyusutan per bulannya 6.000. Wajan umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per bulannya cukup 3.000. Wadah umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per bulannya 2.000. Pisau umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutannya 1.000. Meja dan kursi umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutannya 1.500. Peralatan tambahannya umur ekonomisnya 3 tahun dan penyusutan per bulannya juga 150.000. Total biayanya 42.000 sehingga apabila penyusutannya setahun tinggal dikalikan 12 bulan. Sedangkan biaya variabelnya tepung tapiokanya total harga per produksinya 25.000 sehingga total harga per bulannya 750.000. Ikan tenggirinya 15.000, total harga per bulan 450.000. Bawang putih 5.000, total harga per bulannya 150.000. Ketumbar juga 5.000, total harga per bulannya 150.000. Soda kue juga 5.000 sehingga total harga per bulannya juga 150.000. Gula pasir 10.000 sehingga total harga per bulannya 300.000. Telur harga per produksinya 5.000 sehingga harga per bulannya menjadi 150.000. Air harga per produksinya 5.000, harga per bulannya 150.000. Minyak 25.000, harga per bulannya 750.000. Sehingga total biaya variabelnya mencapai Rp3.030.000. Jadi total biaya operasional ditambah biaya variabel sama dengan Rp7.072.500.000. Pendapatan per bulannya penjualan rata-ratanya 15 bungkus dikali 10.000 sama dengan 150.000. Jadi 150.000 dikali 30 hari jadi 4.500.000. Keuntungan per bulannya laba sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional. Total pendapatannya yaitu 4.500.000 jadi dikurangi total biaya operasionalnya yaitu 3.072.500 rupiah sama dengan 1.427.500 rupiah. Sedangkan lama balik modalnya total investasi atau keuntungan yaitu 2.340.000 dibagi 1.427.500 sama dengan 2 bulan. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh setiap bulannya jika menjalankan usaha kerupuk ikan ini akan menghasilkan omset sebesar Rp1.427.500. Dikarenakan kerupuk ikan ini memang menghasilkan omset yang lumayan cukup besar jika dibandingkan dengan usaha kerupuk ikan yang lain. Dalam penggunaan modal yang diperlukan, pembuatan kerupuk ikan ini tidak memerlukan banyak modal. Modal yang digunakan untuk memberi peralatan bisa diperoleh kembali dalam jangka
dua bulan, dan pengembalian modal juga dalam jangka waktu 2 bulan juga. Nah, yang selanjutnya yaitu penutup. Rencana pengembangan usaha. Sebagai wirausaha yang baik, saya akan terus mengembangkan cita rasa dari produk kerupuk ikan ini dengan cara melayani konsumen dengan maksimal. Jadi kesimpulannya, pemasaran dalam suatu usaha memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mengenalkan produk dan juga meningkatkan produk. Dapat dikatakan kunci dari cepat lakunya produk di masyarakat adalah terletak pada bagian pemasaran. Apabila dalam suatu bisnis strategi pemasaran dapat dilakukan dengan tepat, maka bisnis akan cepat sekali berkembang. Strategi yang saya buat yaitu dengan berupaya memberikan produk dengan kualitas terbaik, sedangkan promosi yang saya gunakan yaitu dengan media sosial seperti Shopee, Tokopedia, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mungkin itu rencana bisnis dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.